Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia dengan nomor induk mahasiswa 2101035120003 dari kelas Pendidikan Fisika ICP, Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas video dari mata kuliah pengantar pendidikan, yakni permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Yang kedua, yaitu macam-macam pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal, terdiri dari SD hingga ke perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan informal, adalah jenis pendidikan atau pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarakat yang diselenggarakan tanpa ada organisasi tertentu. Ketiga, pendidikan non-formal, adalah segala bentuk pendidikan yang diberikan secara terorganisir, tetapi di luar wadah pendidikan formal. Selanjutnya, yang ketiga, masalah pendidikan terdiri dari tiga, yaitu yang pertama pemerataan pendidikan, yang kedua mutu dan relevansi pendidikan, dan yang ketiga efisiensi dan efektivitas pendidikan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemerataan pendidikan. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar tentang seberapa besar pemerataan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antar pemerintah pusat dengan daerah. Nah, jika hendak dicermati, pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh yang pertama, perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, perbedaan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, sebaran sekolah tidak merata. Yang keempat, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi. Dan yang terakhir, rayonisasi. Nah, yang paling utama permasalahannya di Indonesia adalah tingkat ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya berkualitas semakin kecil, serta fasilitas dalam pendidikan juga diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah, biasanya akan semakin memadai fasilitas yang ada. Nah, mungkin teman-teman biasa mendengar mengenai pendidikan gratis. Nah, iklan pendidikan gratis telah membawa anggapan bagi masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Padahal, dalam kenyataannya tidak demikian. Anggapan seperti ini salah karena pendidikan pada realita mengeluarkan uang, mulai dari biaya seragam, sumbangan pembangunan, dan lain-lainnya. Bagi orang yang tidak mampu atau tinggal di kawasan tertinggal akan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dan menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Nah, adapun cara mengatasinya, yaitu dua cara. Yang pertama, permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini. Yang permasalahan kedua yaitu mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Nah,
Tentang mutu dan relevansi pendidikan bisa teman-teman lihat di gambar. Di sini menunjukkan ketidakserasian antara mutu dan relevansi. Nah, itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Permasalahan ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualifikasi pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Nah, ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Nah, dalam hal ini akan menambah tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.